Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zoki Al-Madani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ulasan sekaligus pandangan mengenai dampak media sosial terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Di era digital sekarang, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir setiap hari kita menggunakan berbagai platform media seperti Instagram, TikTok, aplikasi X, Facebook, WhatsApp, dan YouTube. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai tempat untuk mencari informasi, hiburan, pendidikan, bahkan membangun relasi sosial. Kehadiran media sosial telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara kita menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita merupakan kelompok yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Banyak aktivitas sehari-hari yang dilakukan melalui media sosial, mulai dari berkomunikasi dengan teman, berdiskusi dalam kelompok kuliah, mencari referensi tugas, hingga membagikan aktivitas pribadi mahasiswa tersebut. Karena frekuensi penggunaannya yang sangat tinggi, media sosial secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia para penggunanya. Jika dilihat dari sisi positif, media sosial sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi perkembangan kemampuan berbahasa. Melalui media sosial, seseorang dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi dan pengetahuan baru. Banyak akun edukasi yang membahas tata bahasa Indonesia, penulisan karya ilmiah, literasi, hingga tips berbicara di depan umum. Dengan mengikuti akun-akun tersebut, pengguna dapat memperluas kosakata, memahami penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara. Selain itu, media sosial juga menjadi salah satu sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi dalam bahasa Indonesia kepada masyarakat luas. Saat ini banyak kreator konten yang aktif membuat video edukatif, artikel singkat, dan berbagai konten menarik yang menggunakan bahasa Indonesia secara baik. Hal ini membantu masyarakat, khususnya untuk generasi muda seperti mahasiswa, untuk lebih mengenal dan mencintai bahasa Indonesia. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat dampak dari media sosial sejumlahnya dari dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif terhadap kemampuan berbahasa Indonesia, salah satu dampak yang paling sering ditemukan adalah munculnya kebiasaan menggunakan bahasa tidak baku dalam komunikasi sehari-hari. Banyak pengguna media sosial yang lebih sering menggunakan singkatan bahasa gaul atau bahasa campuran daripada bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kita sering menemukan kata-kata seperti GWS, BTW, spill, literally, bestie, healing, FYP, dan berbagai istilah lainnya dalam percakapan sehari-hari. Bahkan tidak sedikit mahasiswa secara tidak sadar untuk membawa kebiasaan tersebut ke dalam tugas akademik, laporan, maupun presentasi. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi semakin berkurang. Fenomena inilah yang juga sering terjadi adalah penggunaan campuran bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya, seseorang mengatakan, aku lagi meeting sama dosen untuk revisi project minggu depan. Padahal kalimat tersebut dapat disampaikan dengan bahasa Indonesia yang lebih tepat. Kebiasaan seperti inilah yang muncul karena pengaruh globalisasi dan banyaknya konten berbahasa asing yang dikonsumsi setiap hari melalui media sosial. Selain penggunaan bahasa campuran, media sosial juga mendorong budaya komunikasi yang serba cepat. Pengguna cenderung mengutamakan kecepatan daripada ketepatan
dalam berbahasa Indonesia. Akibatnya, banyak orang mengabaikan ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat yang benar. Kesalahan penulisan sering dianggap sebagai hal yang biasa karena tujuan utamanya hanyalah agar pesan dapat dipahami dengan cepat. Dampak lainnya adalah menurunnya minat pembaca dan menulis secara mendalam. Media sosial ini lebih banyak menyajikan informasi dalam bentuk singkat dan instan. Banyak pengguna lebih tertarik membaca caption pendek atau menonton video berdurasi singkat dibandingkan membaca artikel atau buku yang lebih panjang. Padahal kemampuan berbahasa yang baik membutuhkan kebiasaan membaca dan menulis secara rutin. Jika kondisi ini terus berlanjut di dalam generasi muda atau di mahasiswa, dapat mengalami penurunan kemampuan dalam menyusun kalimat yang efektif, menulis karya ilmiah, maupun menyampaikan pendapat secara formal. Hal tersebut tentunya dapat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi di dunia pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi yang menuntut kemampuan komunikasi akademik yang baik. Meskipun demikian, media sosial tidak dapat sepenuhnya disalahkan atau menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia. Media sosial hanyalah sebuah alat, sedangkan dampaknya sangat bergantung pada cara pengguna dalam memanfaatkannya. Jika digunakan secara bijak, media sosial justru dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki kesadaran untuk menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi dalam percakapan santai dengan teman. Penggunaan bahasa gaul mungkin masih dapat diterima, namun dalam konteks akademik seperti penulisan makalah, laporan praktikum, proposal penelitian, skripsi, maupun presentasi kelas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus menjadi sebuah salah satu prioritas utama. Selain itu, kita juga perlu membiasakan diri untuk membaca buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai sumber bacaan berkualitas. Dengan memperbanyak membaca, kosakata yang kita miliki akan semakin luas sehingga kemampuan berbahasa juga akan meningkat. Di samping itu, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk mengikuti akun-akun edukatif yang memberikan informasi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia merupakan identitas bahasa yang harus dijaga dan dilestarikan sebagai generasi muda dan mahasiswa. Kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat di sekitar kita. Kemajuan teknologi seharusnya tidak membuat kita melupakan jati diri bangsa, melainkan menjadi sarana untuk memperkenalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia di era global ini. Hadirin yang saya hormati, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Dampak positifnya antara lain memudahkan akses informasi, dan untuk dampak negatifnya meliputi meningkatnya penggunaan bahasa tidak baku, campur kode dengan bahasa asing, berkurangnya perhatian terhadap kaidah bahasa, serta menurunnya minat membaca dan menulis secara mendalam. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan media sosial secara bijak. Mari kita sebagai mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dan justru mengurangi kualitas penggunaannya. Dengan demikian, kita dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Sekian ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Apabila ada salah kata atau yang
tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.